Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya. Pada hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tumbuh ID dari mata kuliah analisis bisnis. Boleh di next? Nah, judul yang akan kami presentasikan ialah perancangan solusi digital tumbuh ID untuk optimalisasi proses pertanian berbasis teknologi. Boleh di next? Daftar isi yang akan kami presentasikan pada hari ini yaitu dimulai dari pendahuluan, kemudian evaluasi proses bisnis BPMN, ASIS, dan BPMN to be, kemudian identifikasi stakeholder dan kebutuhan bisnis, dilanjut dengan metode investigasi dan SWOT analisis dan strategi, kemudian rancangan solusi serta ringkasan kebutuhan sistem. Boleh di next? Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Saka Saidah Kurniawan, kemudian teman saya Ahmad Gazi Faiz, Raila Torik Hafuza, dan juga Ahmad Habibi. Boleh di next? Pendahuluannya yaitu latar belakangnya pada saat ini sektor pertanian merupakan salah satu bagian penting perekonomian Indonesia. Sebagai negara agraris, sebagian besar wilayah Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi pangan dan hasil bumi, serta menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan masyarakat. Untuk itu, tujuan kami membuat tumbuh ID dan presentasi pada kali ini adalah untuk mengetahui masalah yang dapat diselesaikan dari tumbuh ID, mengetahui siapa target pelanggan dari tumbuh ID, mengetahui strategi untuk membangun startup tumbuh ID, mengetahui teknik penelitian yang akan dilakukan, mengetahui kebutuhan bisnis yang harus dipenuhi, mengetahui rancangan solusi bisnis dari tumbuh ID, dan mengetahui bisnis model kanvas atau BMC dari tumbuh ID. Boleh di next? Oke, makasih Saka. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram ASIS. Jadi diagram ASIS ini merupakan kondisi pada saat ini di Indonesia, yaitu proses pertanian tradisional yang masih terjadi di Indonesia. Jadi di sini prosesnya yaitu pertama-tama petani itu membeli bibit, dan bibit itu beli dari toko ataupun penjual tengkulak. Nah, bibit itu dibeli dengan harga mahal. Terus setelah itu petani menanam manual tanpa adanya panduan ataupun data. Nah, terus dia beresiko untuk faktor alam seperti cuaca buruk atau hama. Lalu si petani ini mengecek lahannya secara berkala ataupun sesekali. Nah, setelah itu uh, petani kalau mau panen, dia bakal mengira waktu-waktu panen itu secara fisik, bukan secara data ataupun secara teknologi. Nah, selanjutnya dari hasil panen tersebut, dia harganya itu rendah, akses pasar terbatas, dan waktunya lama, serta produknya yang menurun. Nah, dari situ otomatis pendapatan petani tidak stabil. Nah, maka prosesnya selesai. Boleh di next. Nah, ini diagram Ruby ataupun diagram yang kita buat tumbuh ID saat ini yang menggunakan teknologi. Jadi di sini ada 3 swimlane, yaitu petani ataupun dia sebagai user, terus aplikasi mobile yang kita kembangkan, dan juga sistem IoT dan AI sebagai stakeholder-nya. User. Nah, di sini pertama User. petani itu melakukan login ke dalam aplikasi, dan aplikasi itu akan menampilkan dashboard ataupun halaman utama. Setelah itu di dalam aplikasi tersebut petani itu bisa mengakses fitur edukasi dan catatan apa aja yang harus ditanam, terus bagaimana cara mengelola tanaman dengan baik. Setelah itu, dia bisa melihat notifikasi dan rekomendasi. Jadi, bukan hanya fitur-fitur aja, dia juga melihat notifikasi hasil panennya tersebut. Misalkan hasil panennya sudah siap panen, maka dia bakal muncul notifikasi siap panen. Lalu prosesnya keluar itu ketika petani logout. Nah, selanjutnya ketika sistem IoT itu caranya itu mengambil data sensor, yaitu dengan suhu ataupun kelembapan. Nah, dari situ dianalisis pola dan masalahnya. Jika terdeteksi masalah, dia akan menampilkan peringatan masalah dan akan ada di fitur edukasi dan juga catatan. Dan jika tidak, dia akan menghitung estimasi waktu panen. Terus jika panen ideal, dia bakal menampilkan peringatan panen. Jika tidak, maka akhir sesi ataupun sesi itu selesai. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Habibi. Jadi setelah ini ada pembahasan tentang stakeholder dan kebutuhan bisnis.
Nah, di stakeholder utama dari Tumbuh ID itu terdapat petani sebagai pengguna utama aplikasi dan perangkat IoT, lalu ada perusahaan perkebunan sebagai mitra potensial untuk skala yang luas, lalu ada Dinas Pertanian sebagai pihak regulasi, dukungan program, dan pembinaan, lalu ada pengembang sistem dan mitra IoT untuk sebagai merancang teknologi, integrasi perangkat, dan memastikan sistem tetap stabil. Lalu ada investor sebagai penyedia pendanaan untuk pengembangan produk dan ekspansi usaha. Setelah itu ada kebutuhan bisnis yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, contohnya itu ada sensor kondisi lingkungan, itu kelembapan tanah, suhu, cahaya, dan cuaca. Lalu ada rekomendasi otomatis berbasis AI, tentang penyiraman, pemupukan, dan prediksi panen. Lalu ada dashboard monitoring untuk petani dan fitur edukasi digital dan pencatatan aktivitas pertanian. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional itu terdapat sistem yang harus real time dan akurat, lalu harus user friendly agar mudah digunakan oleh petani, terus keamanan data, dan yang terakhir itu reliabilitas. Oke, yang selanjutnya ada kebutuhan bisnis, yaitu pertama untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian, lalu mengurangi resiko gagal panen, memberikan nilai tambah berupa edukasi dan data analitik, serta menjadi solusi yang relevan dengan program pemerintah, yaitu smart farming. Dan yang terakhir ada kebutuhan solusi, yaitu harus terdapat integrasi IoT, AI, dan aplikasi mobile dalam satu ekosistem. Lalu ada pendampingan dan pelatihan bagi petani agar adopsi teknologi berhasil. Dan yang terakhir ada model bisnis yang berkelanjutan, yaitu BMC atau Business Model Canvas. Boleh next. Setelah ini ada metode investigasi, yaitu kita melakukan dengan 2 tahap besar, yaitu mengumpulkan data dan menganalisis data. Pada pengumpulan data, kami melakukan studi dokumen yang bertujuan untuk menelaah berbagai laporan, artikel ilmiah, dan referensi terkait smart farming serta pengelolaan pertanian digital. Setelah itu ada riset permasalahan, yaitu observasi lapangan digunakan untuk melihat secara langsung proses operasional pertanian, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi masalah nyata yang berpotensi diselesaikan oleh sistem kami, yaitu Tumbuh ID. Nah, selanjutnya ada analisis data, itu pertama analisis SWOT untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Lalu ada analisis value chain yang digunakan untuk menilai aktivitas inti dari pendukung yang memberikan nilai tambah. Lalu juga ada analisis stakeholder untuk memahami peran dan kepentingan setiap pihak yang terkait. Dan yang terakhir ada tahapan kebutuhan bisnis. Tahapan kebutuhan bisnis ini mencakup analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang dibutuhkan dalam pengembangan solusi. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength, Tumbuh ID unggul integrasi teknologi lengkap seperti aplikasi edukasi yang terhubung AI dan sensor, prediksi panen, efisiensi kerja, dan pengelolaan lahan berbasis data adalah beberapa masalah utama yang dapat ditangani petani dengan solusi ini. Posisi Tumbuh ID di pasar pertanian kontemporer diperkuat oleh fokusnya pada teknologi yang ramah lingkungan dan keberlanjutan. Contohnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahannya itu akses internet pedesaan yang tidak stabil dan tingkat literasi digital petani masih menjadi hambatan utama. Perangkat awal cukup mahal bagi petani kecil dan ketergantungan pada sensor yang membuat perangkat sangat rentan terhadap kerusakan. Lalu ada juga pendidikan berkelanjutan diperlukan agar pengguna dapat memaksimalkan teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu opportunities ataupun peluang. Nah, peluang yang didapat dari Tumbuh ID ini yaitu pemerintah saat ini mendorong digitalisasi pertanian yang memungkinkan adopsi smart farming. Selain itu, tren global yang saat ini terjadi yaitu teknologi pertanian secara presisi, ada peluang ekspansi yang kuat untuk bekerja sama dengan perusahaan agribisnis, lembaga pendidikan, dan koperasi. Lalu selanjutnya ada threat atau ancaman. Jadi pemerintah itu mendorong digitalisasi pertanian yang memungkinkan
adopsi smart farming. Selain itu, boleh lanjutkan next. Oke, terima kasih. Di sini ada solusi dari Tumbuh ID. Tumbuh ID menghadirkan solusi berbasis IoT atau yang dikenal dengan Internet of Things yang mengumpulkan data secara real-time dari lahan pertanian meliputi kondisi tanah, kelembapan suhu, intensitas cahaya, dan faktor lingkungan lainnya. Data ini kemudian diproses menggunakan analitik dan AI untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat terkait waktu penyiraman, pemupukan, dan prediksi panen. Next. Di sini ada kebutuhan sistem, kurang lebih poinnya ada 6 untuk kebutuhan sistem. Yang pertama ada sensor IoT. Sensor IoT ini sebagai produk IoT untuk mendeteksi kelembapan tanah, suhu udara, intensitas cahaya, dan cuaca lokal. Data ini juga menjadi dasar pengambilan keputusan. Yang kedua ada rekomendasi AI. Di sini sebagai sistem menganalisis data sensor lalu memberikan saran, misalnya kapan harus menyiram, memberi pupuk, dan waktu panen secara ideal. Lalu ada dashboard monitoring sebagai tampilan aplikasi yang menampilkan kondisi lahan secara real time, notifikasi masalah, dan status panen. Dan yang keempat ada device atau smartphone sebagai alat untuk mendownload aplikasi Tumbuh ID. Lalu ada keamanan data. Keamanan data di sini sebagai informasi lahan, hasil panen, dan aktivitas pertanian harus terlindungi dari akses yang tidak sah. Lalu ada reliabilitas sistem. Di sini berguna untuk bisa berjalan meski jaringan internet di pedesaan terbatas atau tidak stabil. Next. Oke, kurang lebih itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.